Inilah profil Desa Perjiwa yang berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di desa ini bermukim penduduk sekitar 1.700 jiwa, menempati luas desa 11.000 hektar. Letaknya berseberangan dengan kota Tenggarong, hanya dipisahkan oleh Sungai Mahakam. Di Desa Perjiwa terdapat bangunan megah gelanggang olahraga yang dikenal dengan nama Stadion Aji Imbut. Stadion itu pernah memancarkan sinarnya saat dipakai untuk pertandingan PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-17 tahun 2008. Stadion Aji Imbut yang sebelumnya bernama Stadion Kudungga pernah menjadi home base ke-11 Mitra Kukar saat berlaga di Liga Utama Indonesia. Pekan tadi, Desa Perjiwa dikunjungi wartawan BKTV. Bertemu dengan Kepala Desa Erik Nurwahyudi, perbincangan mengalir seputar pembangunan di desa yang memiliki 5 unit RT itu. Selama masa pandemi, diakui oleh Kepala Desa 2 periode ini sangat memukul perekonomian warga di sana. Saat ini sedang bersama dengan Kepala Desa Erik Nurwahyudi, yaitu Kepala Desa Perjiwa Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita akan berbincang sedikit mengenai kondisi desa yang ada di Desa Perjiwa ini dan bagaimana langkah-langkah ke depannya. Pak Erik Nurwahyudi adalah Kepala Desa yang sudah memasuki 2 periode. Pertama tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2025. Pak Erik, selamat sore Pak. Sore Pak. Kita mau coba tanya bahwa jumlah penduduk di sini itu artinya dengan tadi disebut ada 1.700-an penduduk dengan luas wilayah 11.000 hektar. Kondisi yang sekarang terjadi, apa sih Pak kebutuhan warga itu yang sangat mendesak dan selalu muncul dalam musrenbang di desa? Kalau yang sering dibutuhkan di acara-acara rapat atau musrenbang itu Pak, itu yang pertama itu masjid. Masjid sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang kita belum ada masjid baru. Yang kedua gedung BPU. Setiap kita pertemuan itu kan kita punya paling pertemuannya di kantor desa atau alternatifnya di gedung PKK. Terus yang ketiga tuh tidak adanya aliran listrik di RT 4 terus sejak tahun 1980 sampai dengan sekarang. Oh, ya sekarang kita ke masjid dulu Pak. Masjid itu apa kebutuhannya? Emang hanya satu masjid ada di sini? Kalau masjid kita punya satu, kalau langgar kita ada. Namanya apa? Masjid Nurul Iman Pak. Nurul Iman Ya. namanya. Ya. Kemudian itu memang dari tahun kapan dia belum pernah terjamah dengan anggaran pemerintah maksudnya? Mulai tahun 1994. 1994 Ya. sampai sekarang Sampai kondisinya sekarang. tapi layak masih dipakai untuk Masih layak untuk diberikan ibadah Pak. kebutuhannya berapa banyak sebenarnya Pak untuk supaya bagus artinya layak selesai gitu. Kalau kita perlu kemarin tadi hitung sama pihak konsultan tuh kita perlukan dana tuh 2,5 miliar sudah jadi. 2,5 miliar. Nah sekarang usahanya apa Pak? Usahanya paling kita untuk memajukan permohonan baik itu ke bupati, ke anggota dewan, bahkan kita kemarin sempat mengajukan ke provinsi Pak. Oh sudah diupayakan. Sudah kita upayakan. Tapi tahun 2002 ini belum ada tanda lampu hijau. Belum ada Pak, belum ada kabar. Oke, yang BPU juga sama. BPU sama. Nah, BPU itu kan ini kebutuhan masyarakat untuk berkumpul. Ya. Balai BPU itu kan balai pertemuan umum. Siap. Nah, berarti kan sangat penting Sangat sebenarnya. Jadi selama ini di mana kalau ada pertemuan? Pertemuan paling di kantor desa lama, kalau enggak di gedung PKK. Oh, tapi masih bisa tertangani. Masih bisa tertangani. Kalau ada BPU, kenapa harus ada BPU? Mungkin ada hal yang lain gitu misalnya. Karena persyaratan umum biasanya ada BPU gitu. Iya, karena kita kemarin tuh kendalanya masalah lahan dan alhamdulillah kita dapat dihibahkan oleh Pak Bupati, baru kita punya lahan, baru kita ajukan permohonan pembuatan BPU Pak. BPU yang diperlukan itu berapa sih ukurannya? 30 kali 20. 30 kali 20 meter ya. Itu sudah bisa menampung, bisa juga digunakan masyarakat Siap. untuk
acara-acara lain kayak semacam nikahan kan. Nikahan, nantinya bisa juga berfungsi berkomersil gitu Siap. kan, membantu masyarakat juga. Oke, yang ketiga soal listrik ya. Listrik ini semua di dalam profil di desa Perjiwa ini kan ada 5 RT. Siap. 5 RT-nya sebelum dapat listrik. Cuman 1 RT Pak, di RT 4. Oh, RT 4. RT 4. Jadi dulu banyak warga di sana, sampai sekarang tuh tinggal 10 kakak aja. Karena listrik tidak ada kan mungkin warga juga jenuh segala Jenuh, macam, ya. akhirnya pindah. Jalan ke sana aksesnya Bisa Pak, bisa sudah ada jalan sudah jalanan dulu. Jalan akses utama dulu kan di sini Pak, di RT 4 nih, kalau mau ke Samarinda kita harus melewati RT 4. Sebelum ada jalur 2 itu kan. Oh gitu ya, justru jalan lama ya, jalan bersejarah itu. Siap. Tetapi belum dapat aliran listrik. Belum ada. Udah diusahakan. Sudah Pak, sudah. Jadi kita kemarin sudah bersurat, baik itu ke dinas Istamben, ditembus PLN, sudah kita bersurat. Tapi sampai sekarang belum ada tanggapan apakah dengan adanya jumlah warga tinggal 10 kakak itu nggak bisa membuat cek, kita kurang tahu kan Pak persyaratannya. 10 kakak saja. Sekarang tinggal 10 kakak. Tinggal 10 kakak ya. Jadi nggak mungkin orang bukan boleh bertambah karena orang nggak mau tinggal di situ. Iya, karena mungkin bisa berkurang. Siap. Artinya sekarang kepala desa berusaha supaya mereka juga bertahan dan daerah itu bisa terjangkau oleh listrik. Siap. Baik, kalau gitu terima kasih Pak Erik atas waktunya dan atas semuanya. Siap, sama-sama Pak. Ya. Begitulah sekilas tentang Desa Perjiwa. Kepala desa dan masyarakat di sana berterima kasih kepada Bupati Edi Damansyah. Karena baru di masa kepemimpinannya, desa itu sekarang bisa menikmati punya kantor desa yang cukup baik untuk bekerja sebagai pelayan masyarakat. Erik Nurwahyudi juga berharap agar warga setempat dilibatkan mengelola Stadion Aji Imbut, agar kompleks olahraga itu terawat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Desa Perjiwa, Tenggarong Seberang, BKTV melaporkan.